Nah itu kalian ngebangun itu membutuhkan berapa banyak energi yang sekarang ini yang masih menggunakan fossil fuel gitu ya. Ya kan pasti kan ya itu logamnya pasti harus dilelehin pakai api gitu ya. Apinya datang dari mana gitu kalau nggak dari coal juga dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah itu uh, coba dihitung gitu ya energinya berapa gitu kan ya. Ketemu tuh angkanya X gitu ya. Terus ternyata untuk menghasilkan mengkonvert nih dari yang dirty ke clean itu ternyata butuh banyak banget energi Ya, energi fosil fuel ya berasal dari fosil fuel. Terus udah gitu energi yang dihasilkan sama yang cleaner energi ini tadi outputnya itu much lower gitu daripada betul. yang fosil fuel gitu kan ya. Ya, Jadi orang bertanya-tanya gitu kan, lah lu mau ngebangun sesuatu yang sifatnya cleaner malah nanti jadi butuh energi lebih ya. yang Iya, besar gitu lebih malahan. ya. Jadi orang Betul. bertanya-tanya gitu kan di situ kan. Nah di situ mungkin mestinya ya nanti harusnya ada challenge ya. Harusnya ini tuh di challenge gitu ya oleh para investor dan lain sebagainya di global dan nggak fair juga menurut saya bahwa investasi itu hanya dilihat dari company-nya ini berasal dari mana gitu. Tapi lebih lebih ke arah bahwa inisiatif kedepannya itu apa. Mestinya itu dilihat ESG itu bukan dilihat dari company-nya apa, tapi dilihat dari uh, capex-nya itu berapa yang dia sudah sisihkan untuk diinvestasikan ke cleaner energy. Menurut saya itu definisi ESG yang lebih Lebih tepat. bagus ya. Lebih Nah, tepat ya, setuju. Betul, itu. betul. Itu kenapa kalau kita lihat juga ya, Bro ya. Ini kan dari rata-rata emiten batu bara ya. Kalau kita Hmm. ada lihat beberapa nama sebenarnya rata-rata udah pada ini ya, mulai ngalokasiin untuk yang apa green energinya mereka gitu ya. Gitu ya. Bisa dibilang udah masuk EV lah, ada yang aluminium dan segala Hmm. macamnya. Nah, jadi kalau sebenarnya nih mungkin kalau mau kita kasih sedikit kesimpulan juga untuk sektor misalnya sektor coal gitu ya. So, is it better orang untuk pick saham coal yang ada inisiatif green energy-nya berarti dong ya, karena itu lebih ada possibility buat si fund foreign masuk ke depannya. Yes and no juga sih sebenarnya ya. Ya, Jadi ya sebenarnya of course yes gitu. Tapi maksud gua adalah kita masih ngelihat lagi seperti tadi yang gue sempat bilang ya bahwa kondisi makronya seperti apa. Kedua juga dari sisi valuation-nya juga seperti apa gitu kan. Jangan sampai nanti kita investasi di company yang salah gitu kan ya. Misalkan atau mungkin kita bayar kemahalan gitu loh. Seperti ya, itu sih. ya, Jadi ya, bisa aja ya, kita ngelihat bahwa oke mungkin ini certain company ada yang punya inisiatif dan lain sebagainya tapi mungkin inisiatifnya mungkin masih terlalu panjang gitu kan atau mungkin gak make ya, money atau gimana ya kita ya, masih aware juga gitu kan bahwa sometimes yang berkaitan dengan ESG ESG itu not necessarily menguntungkan juga gitu ya, gitu. ya, ya, setuju, setuju, setuju. Oke, nah kalau ngeliat sendiri juga bro ya, ini kan selain sektor coal gitu ya, biasa kan Hmm. orang juga memasangkan coal ini kan dengan CPO gitu ya. Nah cuma Hmm. we know lah, apa kita mungkin udah bro masih di asset management, gue juga Hmm. pernah dulu kan. Ini sektor yang not easy untuk Eh, di apa ditaklukkan gitu ya. Kayaknya sudah beberapa AM mencoba menaklukkan sektor ini, tapi selalu keluarnya either BEP atau babak belur gitu kan, nggak ada yang pernah untung gitu, karena kita tahu kan ya bro ya, harga CPO naik 30-40%, sahamnya cuma naik 10-20% gitu ya. Begitu CPO turun 10% aja, dia balik lagi ke harga asal sebelumnya gitu kan. Mungkin teman-teman juga banyak gitu yang apa mungkin suka saham CPO atau gimana gitu ya. Tapi kalau dari bro sendiri gitu di Trump ngelihat sebenarnya sektor CPO ini sebenarnya apa sih sebenarnya major hurdle-nya gitu. Kenapa ini sektor susah naik kalau harga CPO-nya naik, tapi very easy untuk turun balik ke asalnya. Bahkan kalau harga CPO-nya pun masih tinggi gitu compare tuh pas dia harga segitu juga gitu loh. Oke, tadi kan lu bilang tadi kan either PM itu antara BEP atau Bapak Belur ya, gue yang Bapak Belur tuh. Gue Iya, mau dulu kalau information jadi gue selalu bercanda tuh sama kolik gue gitu kan di kantor gitu kan iya. jadi kalau mau nge-call buy nih saham CPU you better sell it lah kalau udah Nyerah-nyerah kalah itu malah sektor udah nyerah. kelar nih jadi kalau gue ngomong ya apa namanya si
sebenarnya CPO-nya sendiri gitu ya. Ya CPO ini kan pangan gitu ya. Jadi kan kelihatannya itu gimana ya, karena pangan sifatnya susah banget ya itu, ya kayak yang barusan lah ya, ekspor ban Iya, CPO gitu ya, karena kan minyak goreng dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi itu intervensi from government itu sangat 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 kenceng juga gitu ya. Itu juga sesuatu yang bukan apa namanya, orang itu suka gitu kan ya. Terus investor pada khususnya, secara khusus gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah ada tendensi bahwa setiap kali harga CPO itu naik secara signifikan, supply-nya itu turun gitu loh. Jadi iya, secara signifikan juga gitu kan. Jadi wah, ini harga CPO-nya apa iya. namanya, naik nih, naik banyak nih, misalnya kan karena badai La Nina lah, apa segala El macam. Nino, ya dan segala macam. Macam lah, wah itu udah, wah ini naik. Begitu keluar risetnya, walah gitu kan. Volumenya Iya, udah hancur ternyata. Pantes kok iya, harganya naik, karena nggak ada barangnya iya, gitu kan. Nah, iya, betul, betul. itu kan ya namanya pohon ya gitu ya. Ya kan dihitung dari yieldnya juga gitu kan ya. Kita ngitung dari pohon kita, kalau kita punya pohon deh gitu ya, berbuah berapa nih, costnya kan stay gitu aja nih. Ya, kita punya Iya, pohon mangga, kalau pohon mangganya berbuah 10 sama berbuah 50 beda bos gitu kan, margin ke bawah gitu iya, kan. Jadi kalau iya, di kulkas kan volume itu nggak begitu terasa gitu ya. Yang lebih terasa, iya, lebih main price gitu ya di situ ya. Tapi kalau di CPO, yes, price pasti lebih terasa dibandingin volume, jelas juga. Tapi volume itu lumayan gitu loh, lumayan banget bahkan ya, untuk mendrag ini ya, apa namanya, meng-offset kenaikan harga gitu. Jadi iya, ketika risetnya keluar gitu kan, waduh gitu, iya, biasa aja gitu ternyata gitu kan. Jadi makanya iya, tuh pas ya, pas riset kemarin lah gitu, yang barusan beberapa quarter ini juga risetnya kan iya, kecenderungannya bagus sih, bagus gitu, don't get me wrong, tapi orang tuh ekspektasi udah di sini gitu kan. Ini udah di sini, iya, betul. dari langit duluan nih gitu kan, nggak taunya nih Iya, cuma cuma nggak sampai langit gitu loh. iya, 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 betul, betul. Ya, dan mungkin menurut gue juga karena itu juga kali ya, sekarang harga sahamnya susah naik. Satu kan dia kena ESG issue juga ya, kalau sawit ini kan ada ESG Juga. issue juga. Jadi mau nggak mau bergantung sama fund lokal. Sedangkan fund lokal pengalamannya kalau ditanya di interview satu buruk semua gitu. Jadi akhirnya nggak ada yang berani ngedorong ke atas gitu. Tiap ngomong CPO, ah udahlah apa cukup cukup. Lu mau jadi korban keberapa lagi gitu kan jadinya gitu kan. Iya, 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 iya. Setuju sih. Apa yang dibilang Bara tuh benar ya teman-teman ya. Karena setiap kita udah punya ngelihat harganya di ringgit gitu naik ya, ntar ada aja El Nino, La Nina, akhirnya apa FFBI juga turun gitu kan. Dan belum lagi kadang-kadang labor cost juga tiba-tiba nggak tahu out of nowhere naik gitu ya. Jadi memang it's not an easy sector sih untuk di invest gitu ya, dan ya memang kalau dibilang unfair ya unfair gitu. Coal hujan hujan di Newcastle gitu sama Queensland harganya terbang gitu kan, kalau CPO hujan wah ini produksinya turun nih jadi harganya nggak naik malah tuh. Ya ya gitu lah teman-teman ya. Itu harusnya ini yang apa namanya, panggil yang Rara kemarin tuh, yang MotoGP tuh, pawang hujan Dan tuh, nah bisa. cocok tuh. Nah, Betul, 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 betul. Ya. Nah, bro, tadi kan udah call CPO gitu kan. Nah, di antara selain dua sektor ini kan ada lagi komoditi yang lain lagi kan, which is metal gitu kan. Ya, oh ya ada Antam, Dins, Dinko gitu ya. Mungkin sekarang MDKA juga dan ya mungkin sekarang ada BRMS juga gitu kan yang orang perhitungkan juga gitu ya. Nah, mungkin dari coal tadi kan ya bisa dibilang masih termasuk tone-nya bullish lah ya. Kalau CPO ya kita call it netral lah gitu ya. What about metal, bro? Gitu di pandangan Tri Mega. sebenarnya metal ini ya sekali lagi gue juga bukan expertnya sih ya, tapi gue Iya, melihat sisi valuation sih. iya, Valuationnya itu memang cenderung a bit pricey lah ya, memang dibandingin dengan komoditi yang lain gitu ya. Jadi memang
makanya waktu ketika resultnya keluar gitu ya, resultnya bagus, very very strong gitu ya, tapi mungkin orang nggak terlalu banyak bereaksi juga gitu ya di sana. Ya, Tapi story-nya sih multi-year story gitu ya, definitely bagus gitu ya, especially kalau kita ngomongin metal seperti nikel gitu ya. ya, Multi-year story lah gitu ya, supply lah segala macam. I think you probably pernah baca lah intinya ya. Well, saya rasa sih semua orang juga pernah lihat dan baca gitu kan ya. Cuma ya gitu, kita berusaha pilih dan pilah gitu ya. Mana aja gitu, sektor-sektor atau komoditi manapun, including metal. Jangan sampai kita salah pilih gitu ya. Ada beberapa nama sih yang masih story-nya itu masih panjang gitu ya. Dan juga ada beberapa nama yang mungkin apa namanya, long term revenue growth-nya itu masih bagus dari internal bahkan gitu ya. Kita nggak ngomongin makronya ya. Jadi makro ini maksudnya harga harga metalnya underlying-nya ya. Tapi dari internalnya, oh ini dia akan ada further uh, kerjasama nih, cooperation sama ini, ada expansion ini sama ini sama ini. Tinggal dihitung aja di stress test gitu kan ya. Jadi ya. kita cenderung picky sih. Kalau yang metal kita cenderung lebih picky dibandingin mungkin komoditi yang lain gitu ya. Karena kalau komoditi yang lain tadi mungkin ada kecenderungan mungkin ya serata satu sektor gitu sih. Ya, ya, ya. Nah, mungkin kalau kita ngomong-ngomong tadi juga soal kita kan udah sempat bahas sedikit soal dirty energy sama clean energy gini ya. Nah, kan Hmm. juga kita lihat banyak juga emiten gitu ya Hmm. di bursa efek ini kan yang udah mulai nih arah ESG-nya tuh kan karena dia tetap yakin nih clean energy mau nggak mau pasti akan tetap jalan. Terutama misalnya berurusan misalnya nanti revenue ke Jepang lah dan segala macem gitu kan. Itu kan Hmm. mereka kan akan tetap strict nih. Nah, kalau di Tenaga AM sendiri ngelihat ya oke. Jadi menurut Tim Games ini kalau mau diurut nih ya bro ya, komoditi green yang menurut kalian paling ini nih yang paling nanti paling kepake nih dan paling cepat. Nah itu paling penting bro. Kalau paling kepake tapi masih 10 tahun lagi ya forget Hmm. it lah. Itu kan berarti kan apa kita Hmm. take into account evaluation tuh ya juga masih model yang 10 tahun lagi kan ya. Tapi yang paling deket itu ya. Menurut Tim Games ini what green commodity nih bisa dibilang. That's an interesting question ya. Tapi ini nggak berkaitan sama ininya sih Ya, ya, nggak berkaitan ya, sama apa namanya. Gue jawab ini nggak berkaitan sama sahamnya ya, gitu ya, ya, definitely, ya, gitu ya. Gue berusaha menjawab general lah supaya nggak nggak ya, kena. ya, Anyway, ya, but anyway, kalau yang paling paling cepat akan yang sudah kita pakai gitu ya. Ini bukan kok barangnya sih sebenarnya, ini nggak ada barangnya, intangible lah barangnya ini sebenarnya. ya. Tapi yang paling cepat yang sudah dipakai itu mestinya sih ya geothermal gitu ya. Dimana kan Oke, thermal kan yang ya ya memang dia udah green energy gitu ya. Dan dimana ya. kita juga karena kita punya banyak pegunungan dan lain sebagainya, kita salah satu negara yang cukup mudah ya untuk not easy untuk maksudnya untuk mendapatkan geothermal itu, tapi kita cukup punya site ya, drilling site yang cukup harusnya cukup oke gitu ya. Terus kalau misalkan ngomongin green energy yang lain ya, kalau kita ngomongin komoditi barangnya gitu ya. Ya, Nah, ini sebenarnya masih story-story sih ya. Jadi gue juga ya, nggak yang gimana juga ya. Nggak berani ngomong lah sebenarnya. Tapi ada beberapa ya, memang story luar mengenai blue ammonia dan lain sebagainya gitu ya. ya, Yang itu juga akan di-convert jadi green energy dan lain sebagainya lah. Tapi memang banyak challenge-nya, ya itu I have to admit juga lah. I'm not the expert of it, tapi memang belum banyak ya negara yang bisa melakukan hal tersebut. Terus, jadi ini saya serahin ke investor juga untuk do your own research dan juga untuk apa namanya menambah knowledge di bidang ini. Tapi ini yang saya tahu bahwa challenge-nya itu banyak orang yang mengatakan ini white elephant gitu ya, gajah putih gitu ya. Intinya lo kayak masa sih bisa gitu ya. But let's see gitu kan ya, mungkin aja gitu ya ini bisa terjadi di masa yang akan datang. Kita nggak bisa mendiskount itu. Udah ada nggak negara yang bisa melakukan itu? Udah ada gitu loh, udah ada, tapi mungkin skalanya nggak besar gitu kan. So let's see lah produknya ini nanti bisa seperti apa, story-nya nanti bisa seperti apa, dan nanti growth-nya bisa seperti apa gitu kan.
Tapi Oke, oke. gue sangat general banget jawabnya. Gue berusaha general mungkin ya. Karena gue juga Ya, nggak berani ngomong nih gitu kan. Karena ini projectnya apa segala macam, gue rasa juga masih sangat early stage ya menurut gue ya. ya, Itu yang ya. mungkin yang mau sih. Kalau ngomongin selain itu ya, clean energy apalagi, mungkin ini bukan lagi-lagi ini bukan komoditinya gitu ya. Ini yaitu sebenarnya solar panel udah paling gampang gitu kan ya. Solar panel udah gua rasa sih udah dipakai di semua negara lah ya gitu ya. Bahkan rumah tangga pun sebenarnya kan juga udah pakai kan solar panel kan. Itu sebenarnya green energy yang paling gampang. Tapi again, this is not a commodity gitu kan ya. Terus apalagi hydro gitu kan. Hydro juga bukan komoditi, nggak ada komoditinya gitu ya. Barangnya ya intangible. Intangible maksudnya ya ada airnya gitu kan, tapi nggak Iya, kita bisa dagangin gitu kan. iya. Ini jadi ya, so gua juga hydro gua rasa juga udah lama dipakai di Indonesia. Dan yang saya dengar kan nanti proyek yang ada di Kalimantan nanti juga akan menggunakan pembangkit listrik tenaga hydro yang sangat besar ya katanya ya. So let's see gitu ya. Again saya cuma bisa jawab kulit-kulitnya aja gitu kan. So I'm not the expert of clean energy gitu ya, tapi let's discuss together lah untuk hal ini. Ya, 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 ya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih mengenai soal yang energi-energi kayak gini. Kalau dari lu sendiri, bro, atau mungkin dari tim KM, ngelihat Hmm. fenomena semua nih rata-rata. Sekarang kalau kita lihat semua konglomerasi mulai jump ke namanya electric vehicle gitu ya. How do you Hmm. see electric vehicle ini? Apa Oke. mendingan karena gue cari nikelnya aja, apa gue beli yang ada nikelnya aja daripada gue beli yang ada proxy EV-nya gitu, atau gimana? That's a tough question juga sih ya, gitu ya. Mending sih kalau gua sih secara pribadi kalau memang ada porsi EV-nya, ya porsi EV-nya itu harus bisa dihitung, gitu ya. Ya, Sekali lagi kita nggak mau beli yang cuma bikin-bikin janji lah, gitu kan ya. Jadi kalau kalau itu bisa dihitung potensinya berapa, gitu kan ya, kalau ada porsi EV-nya. Terus kemudian dia mainnya di mana nih, gitu kan, charging station kah, atau misalkan di baterainya, atau mananya, gitu kan. Oke, kalau misalkan ini targetnya dia berapa tahun itu jadi berapa ribu, ya udah kita gampangnya kita ya udah di CF-in aja lah sampai ke tahun sekian tuh nambah value-nya di berapa gitu kan. As simple as that. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita balikin nih ke company-nya, valuasinya lah intinya itu kayak gitu.